找打！住手！ Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Ten Tigers of Guangdong yang rilis pada tahun 2022. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah Shaolin yang terdapat seorang murid bernama Liang Kun. Di sana ia sedang berlatih kungfu bersama para murid lainnya. Namun di tengah latihannya, para murid Shaolin yang mengagumi kemampuan dari Liang Kun memintanya untuk memperlihatkan kemampuan tangan besinya tersebut, sehingga Liang Kun pun bersedia melakukan hal itu seperti yang diinginkan teman-temannya. Namun ternyata Toyo yang merupakan wakil ketua Shaolin menghampiri mereka dengan memperingati tindakan dari Liang Kun. Dikarenakan menurutnya kungfu dari Shaolin bukanlah untuk dipamerkan, namun untuk melindungi semua orang. Liang Kun yang mengakui kesalahannya itu, ia pun menjawab jika pertunjukannya ini membuat para musuh yang melihatnya akan ketakutan yang bisa menghindari perselisihan di lingkungan mereka. Akan tetapi Toyo yang tidak menerima nasihat tersebut, sehingga ia pun menyerang Liang Kun di sana. Yang pada akhirnya ketua Shaolin yang bernama Master Yan pun datang ke sana dan menghentikan pertarungan mereka. Setelah itu Master Yan meminta Liang Kun untuk menemuinya di kuil Shaolin di hari itu juga. Di sana sang Master memerintahkan Liang Kun untuk pergi dari kuil Shaolin. Namun ini bukanlah hukuman, melainkan tugas bagi siapapun murid Shaolin yang cukup memiliki bela diri yang tinggi, harus turun gunung untuk menyelamatkan orang-orang dari kejahatan. Mendengar hal tersebut, Liang Kun pun merasa bersedih, dikarenakan sejak kecil ia sudah dididik dan dilatih di perguruan ini. Sementara di sebuah hutan, terlihat dua pendekar bernama Ming Er dan Meng Su sedang membawa sebuah kitab racun, dihadang oleh sekelompok dari sekte Wan Gu yang ingin merebut kitab tersebut. Sekte Wan Gu merupakan kelompok pemberontak misterius yang selalu membunuh para warga yang tidak bersalah demi ambisi untuk menguasai wilayah. Di dalam pertarungan tersebut, Ming Er pun langsung memanggil pasukan serangkanya dengan serulingnya itu yang membuat para musuh kewalahan untuk menghentikannya. Namun ternyata sekte Wan Gu memiliki racun pembasmi serangga. Di saat para musuh akan menyerang mereka berdua, tiba-tiba Liang Kun tak sengaja datang ke sana dan membantu mereka. Setelah pertarungan itu, mereka berdua pun mengucapkan terima kasih kepada Liang Kun dikarenakan telah menyelamatkannya. Namun Liang Kun dengan rendah hatinya menjawab kalau apa yang ia lakukan ini merupakan tugasnya dalam membasmi kejahatan. Bahkan di sana Liang Kun menawarkan dirinya untuk mengantarkan mereka berdua. Akan tetapi mereka berdua menolak tawaran tersebut dikarenakan tidak ingin merepotkan Liang Kun untuk kedua kalinya. Sehingga Ming Er dan Meng Su pun berpamitan kepada Liang Kun di sana. Sementara di sebuah kota, terlihat seorang wanita bernama Nona Bai yang sedang pergi ke pasar. Di sana ia tersengaja melihat sebuah tusuk konde yang membuatnya ingin membelinya. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh laki-laki bernama Dahai yang bersama pengawalnya. Di sana Dahai menggoda Nona Bai dengan membelikan dan akan memasangkan tusuk konde tersebut. Akan tetapi Nona Bai yang tidak menyukainya langsung menolak pemberiannya itu, yang membuat Dahai merasa geram dan memerintahkan pengawalnya bernama Hansu untuk menangkap Nona Bai. Namun Hansu beserta pasukannya tiba-tiba dihajar oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Liang Kun yang baru tiba di sana. Di saat itulah Liang Kun memperkenalkan dirinya kepada Nona Bai jika dirinya merupakan temannya di waktu kecil. Hal tersebut membuat Nona Bai kembali mengingat kenangan di masa kecilnya yang dimana Liang Kun telah dihajar oleh Dahai, dikarenakan di saat itu Liang Kun telah menyelamatkan Nona Bai beserta kakaknya. Dan hal tersebutlah membuat Liang Kun memutuskan untuk bergabung dan berlatih bela diri di kuil Shaolin agar bisa menjaga orang-orang yang lemah.
dengan mengingat kembali membuat Nona Bai merasa terkejut sekaligus bahagia akan kedatangan sahabat kecilnya yang telah kembali. Dan setelah itu Nona Bai pun mengajak Liang Kun ke rumahnya untuk menemui sang kakak yang pastinya akan senang sekali melihat kedatangan Liang Kun yang telah kembali. Singkatnya mereka pun telah sampai di rumah Nona Bai yang langsung memberitahukan kabar gembira ini kepada sang kakak bernama Lauhan yang membuatnya merasa terharu bisa kembali melihat Liang Kun yang sudah lama tak jumpa dengan mereka. Dan singkatnya di malam harinya, Hansu yang memiliki dendam kepada Liang Kun, ia bersama pasukannya memiliki sebuah rencana untuk mendatangi dan membakar rumah Nona Bai. Namun di sana Liang Kun menyadari dan berhasil mendobrak pintu yang membuat mereka bertiga berhasil keluar dari rumah tersebut. Dan dengan segera Liang Kun pun langsung mengejar dan menghajar pasukan itu dengan mudahnya. Akan tetapi di saat Liang Kun akan melumpuhkan Hansu, secara tiba-tiba seorang kakek tua datang ke sana yang langsung menghentikan tindakannya tersebut. Dan kakek itu bernama Ketua Su yang merupakan ketua sekte pengemis di wilayah itu, yang langsung menasehati Liang Kun untuk tidak melakukan kekerasan terhadap orang yang lemah, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Tak lama kemudian, Meng Su dan Ming Er pun tak sengaja bertemu dengan mereka yang langsung menghentikan pertarungan tersebut, yang ternyata Ketua Su merupakan senior seperguruan mereka berdua. Di sana Ming Er mengatakan kepada Ketua Su jika ia mengenali Liang Kun, dikarenakan sebelumnya Liang Kun telah menyelamatkan mereka berdua dari serangan kelompok sekte Wangu, sehingga Liang Kun pun menjelaskan jika Ketua Su ini telah menghalanginya untuk menangkap penjahat yang telah membakar rumah sahabatnya tersebut. Mendengar hal itu, Ketua Su yang salah paham pun merasa sangat bersalah, apalagi melihat penjahat itu telah jauh pergi dari sana. Namun beruntungnya Ming Er langsung mengeluarkan serulingnya untuk memanggil pasukan serangganya untuk mengejar Hansu dan pasukannya. Setelah itu Meng Su menjelaskan kepada Liang Kun jika mereka bertiga memiliki misi untuk melawan sekte Wangu, yang merupakan kelompok pemberontak misterius yang menindas orang-orang yang lemah dan ingin menguasai sebuah wilayah, sehingga mereka menawarkan Liang Kun untuk bergabung dengan mereka dalam membasmi sekte tersebut. Akan tetapi Liang Kun yang ingin berkelana sendirian, ia pun menolak tawaran itu. Dan keesokan paginya, terlihat wajah Hansu yang membengkak akibat terkena gigitan serangga yang menyerangnya semalam. Dan hal tersebut telah diketahui oleh Dahai yang langsung menuduh jika perbuatan ini ulah dari Liang Kun, yang membuatnya begitu emosi dan memerintahkan pasukannya untuk mencari dan membunuh Liang Kun saat itu juga. Sementara saat ini, Liang Kun sedang merapikan dan memperbaiki rumah Nona Bai yang telah terbakar hangus. Dan secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan melihat kedatangan Dai bersama pasukannya yang langsung menyerang dan ingin membunuh mereka bertiga, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Dikarenakan Liang Kun terlalu kuat untuk mereka, Dai bersama pasukannya dengan segera pergi dari sana, yang langsung memarahi pasukannya tersebut yang tidak mampu mengalahkan Liang Kun. Dan hal itu telah diketahui oleh sang ayah bernama Tuan Gu. Melihat kedatangan ayahnya tersebut, Dahai pun meminta kepada sang ayah untuk membunuh Liang Kun, dikarenakan dia telah menyerang dirinya dan pasukannya. Mendengar penjelasan tersebut, yang ternyata Tuan Gu malah memarahi anaknya itu dengan mengatakan jika apa yang dialaminya akibat ulahnya sendiri yang suka sembarangan menindas orang lain. Oleh karena itulah Tuan Gu menyuruh Dahai untuk merenungkan segala kesalahannya demi menuju kualitas hidup yang lebih baik. Sementara saat ini, Liang Kun bersama Nona Bai berada di pasar, yang langsung mendekati dan melihat tusuk konde yang sebelumnya ia inginkan. Namun dikarenakan mengetahui kalau harganya yang cukup mahal, ia pun tidak bisa membelinya. Di saat mereka dalam perjalanan pulang ke rumah, mereka pun dikejutkan dengan para warga yang berlarian menuju ke suatu tempat, yang ternyata di sana Tuan Gu yang merupakan ayah dari Dahai sedang memberikan makanan kepada warga di sana secara gratis. Dan rupanya hal tersebut membuat Liang Kun merasa heran, dikarenakan tidak mungkin orang yang baik hati seperti Tuan Gu memiliki anak yang sangat jahat kepada para warga di sana. Ia pun mencurigai sesuatu di balik tindakan Tuan Gu ini. Setelah itu mereka pun merasa lapar dan singgah sebentar di sebuah kedai untuk memakan bakpao. Akan tetapi secara tiba-tiba mereka pun telah kedatangan seorang pria yang tak sadarkan diri, yang langsung menyerang Liang Kun di sana.
Dan beruntungnya Ketua Su datang membantu Liang Kun hingga membuat pria itu pingsan di tempat. Dilihat dari matanya, Ketua Su mengetahui jika penyebab pria itu mengamuk adalah racun dari Sekte Wan Gu. Kejadian ini membuatnya khawatir mengingat semakin lama Sekte Wan Gu semakin tak terkendali untuk menyerang dan membunuh orang-orang yang lemah di sekitar mereka demi menguasai wilayah itu. Setelah mereka berdua melanjutkan perjalanan pulangnya, tiba-tiba Han Su datang dan secara mengejutkan berubah menjadi baik hati kepada Liang Kun dengan mengatakan permintaan maafnya atas kesalahan yang pernah ia lakukan kepada mereka. Dan bahkan Han Su juga mengatakan kalau Tuan Dahai mengundang Liang Kun untuk makan bersama di sebuah tempat yang sudah mereka siapkan. Mendengar hal itu, Liang Kun menerima undangan tersebut. Walaupun di saat itu Nona Bai melarangnya, mengingat Dahai merupakan orang yang sangatlah licik. Singkatnya, di malam harinya, terlihat Liang Kun telah sampai di kapal untuk makan bersama. Dengan menikmati hidangannya, Dahai pun menyampaikan permintaan maafnya kepada Liang Kun atas semua kesalahannya tersebut. Namun ternyata itu hanyalah sebuah jebakan agar Liang Kun terkurung di kapal tersebut yang sebentar lagi akan tenggelam. Dan Liang Kun yang memiliki tangan besi langsung berhasil keluar dari kapal tersebut dan menenggelamkan kapal Dahai yang akan kabur dari sana, yang membuat Han Su yang tidak bisa berenang harus tenggelam dan mati di danau tersebut. Sementara Dahai yang berhasil menyelamatkan diri langsung meminta maaf kepada Liang Kun. Ia pun beralasan jika kejadian ini bukanlah rencananya, melainkan rencana Han Su. Merasa kasihan, Liang Kun pun mengampuni Dahai untuk yang terakhir kalinya, dikarenakan jika mengulangi lagi maka ia akan membunuhnya. Namun ternyata ketika Liang Kun akan pergi dari sana, secara tiba-tiba Dahai menyerangnya dengan pisau beracunnya dari belakang. Tuan Gu yang mengetahui kejadian itu segera mendatangi Dahai dan memarahinya dikarenakan menganggap Dahai telah merusak nama baik keluarganya tersebut. Dan tidak hanya itu, Tuan Gu juga langsung menyerang tangan Dahai hingga terputus. Bahkan ia pun ingin membunuhnya. Namun tindakannya tersebut berhasil dihalangi oleh anak buahnya itu. Dengan penuh rasa malu, Tuan Gu memohon maaf kepada Liang Kun agar memaafkan kesalahan dari anaknya tersebut untuk tidak membunuhnya dikarenakan Dahai merupakan satu-satunya pewaris keturunannya. Sesampainya di kediamannya, Tuan Gu mendatangkan seorang tabib untuk memeriksa luka Dahai. Dan setelah pemeriksanya, sang tabib mengatakan jika lengan Dahai baik-baik saja dan racun dari pisau tersebut tidak mengalir ke dalam tubuhnya. Yang ternyata Tuan Gu melakukan penyerangan terhadap tangan Dahai hingga terputus dikarenakan agar tubuh Dahai tidak terkena dari racun tersebut. Dengan emosi yang tak terkendali, yang pada akhirnya terungkap siapa Tuan Gu yang sebenarnya. Sosok yang terkenal baik hati dan dermawan ternyata hanyalah pencitraan. Oleh karena itu ia menyuruh anak buahnya menyewa 2 pendekar hebat untuk menghabisi Liang Kun. Dan keesokan harinya di sebuah pasar, terlihat Liang Kun yang berhasil mengumpulkan uang dari kerja kerasnya. Ia pun ingin membelikan tusuk konde yang diinginkan Nona Bai beberapa hari yang lalu. Setelah membelinya, ia pun berjalan menuju rumah Nona Bai dengan membawa tusuk konde tersebut. Akan tetapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan Ketua Su yang datang ke sana dengan meminta bantuannya membebaskan kedua sahabatnya tersebut yang saat ini telah disandra oleh Sekte Wan Gu di tengah hutan. Sedangkan saat ini Nona Bai yang berada di rumahnya tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Dahai di sana. Dengan bersamaan Liang Kun terus mengikuti Ketua Su ke dalam hutan untuk mencari kedua sahabatnya tersebut. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Liang Kun merasa ada yang aneh kepada Ketua Su yang membawanya terlalu jauh ke dalam hutan. Apalagi ia tidak melihat botol arak yang biasanya selalu terikat di pinggang Ketua Su. Hingga pada akhirnya Liang Kun pun menanyakan keberadaan botol arak tersebut. Dan mendengar jawaban yang tidak masuk akal, Liang Kun akhirnya sadar jika pria ini bukanlah Ketua Su, sehingga ia pun menyerang orang tersebut dengan beberapa kali serangan saja. Namun ternyata bukan hanya dia seorang, melainkan ada pendekar lain yang harus ia kalahkan juga. Dikarenakan gagal membunuh Liang Kun, pendekar tersebut ingin bunuh diri, namun Liang Kun menghentikan tindakannya tersebut dengan mengatakan jika kegagalan merupakan kemenangan yang tertunda untuk menjadi semakin kuat. Dan dikarenakan kebaikan Liang Kun ini menjadikan hati pendekar tersebut tersentuh dan memutuskan untuk menjadi sahabatnya.
Sementara Lauhan yang baru sampai di rumahnya, ia pun sangat terkejut melihat adiknya itu sudah dalam kondisi terikat. Dan Lauhan yang berhasil ditangkap oleh Dahai. Di sana Dahai pun mengatakan jika ia melakukan semua ini hanya semata untuk membalaskan dendam kepada Liang Kun, dikarenakan ulah dari Liang Kun yang membuat tangannya terputus. Dan tak lama kemudian Liang Kun yang telah sampai di kediaman Nona Bai. Ia pun sangat terkejut di saat melihat Lauhan yang terkapar mati tak bernyawa. Bahkan ia pun sangat bersedih sekaligus sangatlah marah di saat melihat Nona Bai yang merupakan kekasihnya itu telah mati tergantung. Singkatnya, dengan kondisi hujan di malam itu juga, ia pun menguburkan jasad Nona Bai bersama Lauhan. Ia yang sangat bersedih seketika mengingat kenangan bersama Nona Bai yang tak bisa ia lupakan begitu saja. Mengetahui jika perbuatan ini merupakan ulah dari Dahai, ia pun berjanji akan balas dendam untuk membunuh mereka semua. Liang Kun yang penuh amarah dengan segera ia pun pergi dari sana menuju tempat Dahai berada. Dengan tangan besinya itu ia pun dengan mudahnya mengalahkan para musuhnya tersebut. Dan setelah menghajar mereka, Liang Kun pun sangatlah kecewa setelah mengetahui jika Dahai tidak berada di sana. Dengan bersamaan saat ini Dahai yang sedang ketakutan, ia pun meminta sang ayah untuk merencanakan sesuatu agar Liang Kun tidak mengejarnya. Dikarenakan Liang Kun tidak mengetahui topeng di balik Tuan Gu yang sangatlah licik dan jahat. Tuan Gu pun memiliki sebuah ide untuk memberikan surat palsu kepada Liang Kun tentang keberadaan Dahai saat ini, sehingga nantinya Liang Kun akan membunuh orang-orang yang berada di tempat tersebut. Singkatnya, beberapa hari kemudian, terlihat Liang Kun telah menerima surat yang memberitahukan tentang keberadaan Dahai. Dan mengetahui hal itu, ia pun langsung mendatangi tempat yang tertera di dalam surat tersebut, yang tanpa ia sadari jika itu hanyalah informasi palsu. Kemudian ia pun langsung menanyakan keberadaan Dahai kepada para pendekar di perguruan tersebut. Namun dikarenakan mereka tidak mengetahuinya, membuat Liang Kun tidak percaya ucapan mereka dan kemudian menyerangnya. Dan ternyata informasi palsu ini berulang kali dilakukan oleh Tuan Gu, yang mengakibatkan berulang kali pula Liang Kun membasmi beberapa perguruan persilatan yang menjadi korban informasi palsu tersebut. Yang pada akhirnya Ketua Su datang menghalangi tindakan Liang Kun itu dengan menjelaskan jika isi surat itu adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk mengadu domba agar seluruh anggota dunia persilatan di wilayah tersebut musnah seketika. Dan dikarenakan mengetahui keberadaan Dahai saat ini berada di Sekte Wan Gu, Ketua Su pun mengajak Liang Kun untuk menyerang tempat tersebut saat itu juga. Di saat mereka telah sampai di sana, terlihat mereka berdua telah menyamar menjadi prajurit bertopeng. Namun Liang Kun yang amarahnya tak terkendali, tanpa basa-basi ia pun langsung menyerang Dahai yang berada di hadapannya tersebut. Akan tetapi serangan itu langsung dihalangi oleh pria bertopeng berbaju putih yang merupakan ketua Sekte Wan Gu. Dan ternyata pria itu merupakan Tuan Gu yang selama ini mereka anggap orang yang bijaksana dan dermawan hanyalah sebuah topeng belaka. Dan ia pun langsung meniupkan seruling kecilnya yang membuat para pasukan datang ke sana dan menyerang mereka berdua. Yang pada akhirnya Liang Kun berhasil dilumpuhkan oleh Tuan Gu dan ia pun berhasil diberikan racun. Melihat hal tersebut, Ketua Su langsung memanggil pasukan serangkanya dan mereka berdua pun berhasil kabur dari sana. Singkatnya, keesokan paginya di kediaman Ketua Su, Liang Kun yang tak sadarkan diri akibat pengaruh racun tersebut, ia pun langsung menghajar siapapun yang berada di hadapannya itu dengan mengira jika mereka semua adalah musuhnya. Sehingga Ketua Su pun merasa kebingungan untuk menghilangkan racun itu yang berada di tubuh Liang Kun saat ini. Setelah itu Ming Er pun berpura-pura menjadi seorang pelayan dan mengajak Dahai untuk ke kediamannya, yang ternyata di sana merupakan kediaman Ketua Su yang membuat Dahai sangatlah terkejut mengetahui jika dirinya telah dijebak. Melihat Liang Kun yang terbaring tidur tak berdaya, ia pun langsung mengancam mereka untuk membunuh Liang Kun saat ini juga. Namun tiba-tiba Liang Kun yang terbangun dari tidurnya langsung membunuh Dahai di sana tanpa ia sadari. Melihat kondisi Liang Kun yang terus menyerang semua orang yang berada di hadapannya, Ming Er pun memainkan alat musiknya agar Liang Kun menjadi tenang. Dan terjadilah sebuah keajaiban yang ternyata efek dari suara tersebut membuat Liang Kun tersadar kembali.
Dan singkatnya di malam harinya, mengetahui musuh yang mereka hadapi saat ini sangatlah kuat. Dengan segera Ming Er pun memberikan gelang pada Liang Kun, yang merupakan gelang legenda yang dipercaya melindungi pemakainya dari berbagai serangan racun. Dan keesokan paginya terlihat Liang Kun yang telah memakai gelang. Ia pun sedang berlatih bersama teman-temannya untuk menjadi lebih kuat lagi dalam mengalahkan Sekte Wan Gu. Dan sebelum membalaskan dendamnya, ia bersama Ketua Su pergi ke makam Nona Bai. Di sana Ketua Su pun menasehati Liang Kun untuk tetap berhati-hati dalam misinya tersebut, dikarenakan Tuan Gu merupakan orang yang sangat licik dalam bertarung. Bahkan para prajuritnya itu telah dikendalikan olehnya dengan setetes racun. Dan dikarenakan saat ini Sekte Wan Gu akan menyerang kerajaan, maka dari itu Liang Kun bersama teman-temannya dibagi menjadi dua kelompok. Ketua Su bersama yang lainnya akan bertugas di pusat kota untuk menghadang pasukan musuh yang saat ini akan menyerang kerajaan, sementara Liang Kun sendirian menyerang ke markas Sekte Wan Gu. Sesampainya di sana, terlihat pasukan musuh telah menghadang Liang Kun yang telah dikendalikan oleh Tuan Gu. Namun dikarenakan Liang Kun memiliki tangan besi, membuatnya berhasil mengalahkan mereka satu persatu prajurit di sana hanya dengan sekali serangan saja. Akan tetapi dikarenakan para prajurit tersebut dikendalikan oleh Tuan Gu, dengan cepatnya mereka pun bangkit kembali dan akan menyerang Liang Kun di sana. Dan beruntungnya Liang Kun yang menggunakan gelang legenda tersebut membuatnya berhasil melumpuhkan suara seruling milik Tuan Gu, sehingga para prajurit tidak bisa dikendalikan oleh Tuan Gu. Dan dengan kesempatan itu, Liang Kun pun menyerang Tuan Gu dan membunuhnya di sana. Yang pada akhirnya Sekte Wan Gu telah musnah dari muka bumi ini. Tidak hanya demi membalaskan dendam atas kematian Nona Bai dan Lauhan, namun di sini Liang Kun berhasil menyelamatkan dunia persilatan. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari ningali film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.